Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar? Masih dong. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak ingatkan satu hal terlebih dahulu mulai hari ini ya, yaitu kalau bisa semulai hari ini sebelum pembelajaran dimulai, kalau bisa loh ya, kalau bisa kalian memakai seragam. Nah, memakai seragam yang bagaimana? Seperti di sekolah, meskipun kalian belajar di rumah, kalian kalau bisa memakai seragam belajar di rumah. Nah, sekarang hari apa? Kalau sekarang hari Kamis, berarti seragamnya apa? Batik sesuai hari ya. Kalau Senin, Selasa itu merah putih. Kalau Rabu, Kamis batik. Kalau Jumat, Sabtu pramuka. Oke? Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Kita berdoa dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan kita, imunitas kita terhindar dari virus, dan supaya pandemi ini lekas selesai, supaya kita bisa bertemu di sekolah, bertemu Bapak Ibu guru, dan bertemu dengan teman-teman kita semua. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, kemarin kita belajar tentang tematik hidup rukun, yaitu tentang PPKN pengamalan sila pertama. Siapa yang masih ingat kemarin bunyi sila pertama itu bagaimana sih? Ya, sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang berarti apa kemarin Pak Guru bilang? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara, kita itu wajib beragama. Di Indonesia, sebagai warga negara Indonesia itu kita berketuhanan dan beragama. Meskipun agamanya beda-beda ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan harus saling tolong menolong. Hari ini kita akan meneruskan lagi tentang Pancasila, dan kita akan belajar tentang Pancasila, yaitu sila ke-4 dan sila ke-5. Siapa yang tahu bunyi sila ke-4? Sila ke-4 ini bunyinya paling panjang ya. Siapa? Ayo, sila ke-4 bagaimana bunyinya? Sila ke-4 bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambang dari Pancasila sila ke-4? Ya, tadi kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kalau lambangnya itu apa? Lambangnya itu kepala banteng. Sekarang arti dari sila ke-4. Apa arti dari sila ke-4? Sila ke-4 kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ke-4 itu sendiri, itu intinya kita sebagai warga Indonesia itu harus mendahulukan atau mementingkan bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan bersama. Jadi kalau kita memiliki kepentingan atau urusan bersama untuk mengambil sebuah keputusan, itu harus dimusyawarahkan. Pak, apa sih musyawarah itu? Nah, musyawarah itu kalau Bapak contohkan di dalam kelas kalian seperti berkelompok atau berdiskusi dalam kelompok. Contoh, kalau kalian diminta oleh Bapak Ibu guru untuk mengerjakan atau membuat kerajinan yang ditugaskan dengan berkelompok. Dalam kelompok tersebut pasti kalian akan berbicara dengan teman-teman kalian tentang bagian-bagian mana yang akan dikerjakan, terus bagaimana cara mengerjakan kerajinan tersebut. Ada yang bilang, aku kok tak bawa buku gambare, aku kok tak mulasai, aku kok tak gambar, aku kok tak macam-macam akeh ya nang kelompok sampeyan iku mang.
Lah iku jenenge musyawarah. Kayak ngono iku jenenge musyawarah. Oke. Nah, sekarang Bapak contohkan pengamalan Pancasila dari sila keempat. Sila keempat loh ya, sila keempat pengamalannya. Apa tadi bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yang Bapak contohkan tadi, satu yang pertama musyawarah. Musyawarah kalau di sekolah itu kalian bisa lihat, kalian di dalam kelas saja itu contoh musyawarah adalah berdiskusi atau dalam kelompok. Dalam kelompok kalian bisa bermusyawarah dengan teman kalian berbicara dengan teman kalian, aku kok tak ini, aku kok tak ini. Nah, itu namanya musyawarah. Seperti itu kan ya, musyawarah itu namanya berdiskusi dalam kelompok. Contoh itu di kelas. Contoh yang kedua dari sila keempat, yaitu pengamalannya pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas masuk dalam pengamalan sila keempat. Kenapa? Karena dalam sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Yang artinya kalau kalian memilih ketua kelas, itu kan ketua kelas memimpin kalian. Nah, itu dipilih oleh kalian-kalian yang ada di dalam kelas. Umpamanya Bapak contohkan pemilihan ketua kelas. Di kelas ada Wildan, ada Bella, ada siapa lagi yang dijadikan calon-calon ketua kelas. Terus kalian memilih dari dua perwakilan ini. Seperti itu. Nih Bapak berikan contoh gambarnya pemilihan ketua kelas. Oke. Terus contoh yang ketiga pengamalan sila keempat Pancasila itu yaitu mengungkapkan pendapat dan menerima pendapat orang lain jika pendapat itu benar. Bagaimana sih? Apa sih pendapat itu? Pendapat kalau kalian di kelas biasanya kan begini, ada yang Pak Guru tanyakan, siapa yang tahu tentang apinya buah? Terus kalian ada yang katakan, saya pak. Buah itu gini pak, buah itu gini. Terus yang lain itu ada yang lain lagi, saya pak, saya. Nah, ada yang bilang, oh enggak pak, buah itu seperti ini. Nah, itu namanya pendapat. Jadi apa sih pendapat itu? Pendapat itu pikiran atau ungkapan yang ada di dalam pikiran kalian yang kalian utarakan, itu namanya pendapat. Nah, seperti kalian menilai teman kalian sendiri, hari itu lo ayu, hari itu lo ganteng, hari itu lo baik, hari itu lo enak digawe iku bermain. Nah, itu namanya pendapat. Nah, kalau pendapat di dalam kelas itu biasanya kalian berdiskusi, itu loh yang biasanya Pak Guru tanyakan, terus kalian bertanya kepada teman kalian, itu pendapat. Bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat yang baik dan benar? Mengungkapkan pendapat yang baik dan benar itu kalau di kelas atau di dalam rapat atau di dalam musyawarah, itu kalian harus angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan. Setelah angkat tangan, kalian berbicara, Pak, saya mau ini. Menurutku Pak seperti itu, menurutku seperti ini. Nah, angkat tangan dulu baru berbicara. Terus bagaimana kalau pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain, pendapat teman-teman yang lain? Seperti Bapak contohkan pendapatnya Wildan, Pak, buah itu berbentuk bulat, rasanya manis, ada kecut-kecutnya. Nah, seperti itu. Terus ada yang lain bilang, Stella namanya, bilang, Pak, buah itu panjang, warnanya kuning, rasanya enak. Kan berbeda kan ya, berbeda. Nah,
Kalau pendapat kalian berbeda dengan teman kalian, kalian tetap harus menghormatinya. Tidak boleh, oh awakmu keliru gak ngono, kudune ngene. Nah, itu gak oleh koyo ngono. Tidak boleh memaksakan teman. Harus kalau memaksakan teman seperti ini, lu kudune ngene, lu gak oleh kudu ngene. Nah, kalau pendapat teman kalian itu benar, harusnya bisa kalian terima. Tapi kalau pendapat teman kalian itu memang salah, itu harus dibenarkan dengan baik-baik. Bagaimana caranya? Sepurane yo, asli ini gak ngono, tapi ngene lo, nah buku lo ngene. Nah, seperti itu caranya untuk mengingatkan pendapat teman jika teman itu salah. Jadi, Bapak ulangi lagi, apa saja tadi pengamalan Pancasila sila keempat contohnya? Bapak contohkan 3 tadi ya. Yang pertama musyawarah, yang kedua pemilihan ketua kelas, dan yang ketiga mampu mengungkapkan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Seperti itu. Sekarang Bapak mau kalian memberikan contoh 5 saja pengamalan Pancasila dari sila keempat. Apa saja yang ada di rumah yang bisa kalian lakukan dari pengamalan Pancasila sila keempat di rumah? Oke, ditulis di buku tulis. Terus setelah ditulis di buku tulis, pilih salah satu dari 5 contoh tadi. Umpamanya di salah satu contoh kalian itu ada yang bermusyawarah dengan keluarga, ya, bermusyawarah dengan keluarga. Kalian pilih itu satu, terus kalian praktekkan, divideokan bagaimana sih musyawarah dengan keluarga. Contoh ya, Bapak berikan contoh musyawarah dengan keluarga. Ketika kalian mau membeli tas atau membeli buku tulis atau membeli seragam, kalian berdiskusi dengan ayah kalian atau ibu kalian, bermusyawarah dengan ibu atau bapak kalian. Pak, aku mau minta tas, bagaimana Pak? Terus bapak kalian bisa menjawab, oh tas apa le? Nah, seperti itu. Nah, itu disesuaikan dengan versi kalian masing-masing. Mohon bapak ibu untuk menemani putra putrinya, nggih. Oke, untuk selanjutnya kita ke sila ke-5. Apa sih bunyi sila ke-5? Bunyi sila ke-5 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak ulangi lagi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus artinya apa dari sila ke-5 itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu berarti sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, kita itu berhak atas keadilan dan bertanggung jawab atas keadilan yang seadil-adilnya di negara ini. Seperti itu, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan hukum, itu kita harus mendapatkan keadilan dan tetap bersikap adil kepada siapapun. Terus bagaimana sih contoh dari pengamalan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas? Contoh pengamalannya seperti ini. Yang pertama, pengamalan Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama ya, contoh di sekolah. Ketika kalian bermusyawarah seperti tadi yang di sila keempat ya, contoh dalam musyawarah atau dalam pembagian kelompok. Nah, itu kalian harus adil dalam membagi tugas, atau kalau secara gampangnya pembagian tugas tiket sekolah, pembagian tugas tiket kelas itu harus adil. Contoh, adil yang bagaimana? Ada yang menyapu, ada yang lap-lap, ada yang menghapus papan tulis,
ada yang merapikan meja guru. Nah, itu semua harus dibagi secara adil. Seperti itu kalau di kelas. Contoh yang pertama, bagaimana pembagian tugas kelompok atau tugas piket secara adil. Contoh yang kedua yaitu kita harus saling berbagi. Yap, yang kedua saling berbagi. Apa sih saling berbagi? Saling mengasihi, saling menyayangi, saling berbagi. Contoh saling berbagi bagaimana? Kita contohkan sederhananya aja yang ada di sekolah. Kita saling berbagi dengan teman kita di sekolah. Kalau teman kita tidak mempunyai uang untuk jajan, nah terus kita membeli jajan, kita melihat teman kita itu, kita harus bisa saling membagi. Tidak berupa uang tapi bisa berupa jajan itu. Jajan itu kita bagi, kita kasihkan ke teman kita sedikit, walaupun sedikit, teman kita akan merasa senang. Nah, syukur-syukur dibagi separuh-separuh atau dibagi dengan adil. Nah, itu contoh dari saling berbagi. Contoh lagi saling berbagi bagaimana? Contoh lagi saling berbagi itu memberikan santunan atau memberikan uang kepada fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu kita sudah menerapkan sila kelima dari Pancasila. Contoh ketiga dari Pancasila sila kelima yaitu tidak membeda-bedakan teman. Berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Karena kenapa? Suatu saat nanti kita akan butuh teman juga. Seperti itu. Contoh, kalau kalian naik sepeda, terus tiba-tiba sepeda kalian lost, terus ada teman yang kalian benci seperti itu datang, terus mereka membantu. Loh, seperti itu kan bisa. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalau kita membeda-bedakan teman, kita akan rugi sendiri. Jadi contoh pengamalan dari Pancasila sila kelima yang Bapak sebutkan tadi apa ya, Yuk? Yang pertama, harus berperilaku adil terhadap sesama. Bapak contohkan tadi seperti pembagian tugas piket harus adil, ada yang nge-lab, ada yang membersihkan meja, ada yang nyapu-nyapu dan sebagainya. Terus yang kedua, kita harus saling berbagi kepada sesama. Harus berbagi, nggih. Tidak boleh pelit-pelit, gak boleh medit-medit, harus saling berbagi. Terus yang ketiga apa? Tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Semuanya itu harus menjadi teman. Baik buruknya teman, jika kita mempunyai teman banyak, kita akan menjadi lebih baik. Kalau teman kita buruk, kita ingatkan dengan baik-baik. Nah, itulah gunanya kita sebagai teman. Seperti itu, nggih. Nah, tugasnya dari sila kelima seperti sila keempat tadi, kalian tulis ya pengamalan Pancasila dari sila kelima, 5 saja, nggih, 5 dari sila kelima yang bisa kalian praktekkan di rumah itu seperti apa? Ya, seperti apa? Yang bisa kalian praktekkan di rumah seperti apa sih? Kalau sila kelima di rumah, Bapak contohkan kalau sila kelima di rumah yaitu apa? Menyayangi adik. Nah, seperti itu. Membantu orang tua. Nah, membantu orang tua seperti itu. Nah, itu Bapak kasihkan contoh 2 ya. Kalian yang 3 ini kalian cari berarti. Oke. Terus dipilih salah satu, dipraktekkan membuat video seperti membantu orang tua. Kalian membantu orang tua seperti apa? Nah, itu dipraktekkan dengan video. Nah, jadi apa tugasnya sila kelima tadi? Menuliskan 5 pengamalan Pancasila sila kelima, terus dipilih salah satu untuk dijadikan praktek. Yang dikumpulkan 1. Foto saat siswa mengerjakan tugas. Yang kedua, foto hasil dari pekerjaan siswa. Terus yang ketiga,
2 video masing-masing, 1 video dari sila keempat dan 1 video dari sila kelima. Nonton nggih? Jadi 3 nggih. Foto saat mengerjakan, foto hasil pekerjaan siswa, dan video praktek. Nggih. Ngoten mawon. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga kalian mengerti dan jangan lupa dikerjakan tugasnya nggih. Bapak Ibu kula mohon, kula nyuwun tulung yugane putrane dibimbing ten griya. Dibimbing ten griya, dipelajari ten griya sekedap mawon. Ngoten nggih? Nggih, mugi-mugi Covid niki cepet selesai, terus sekolah saged mlebet malih. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi gadah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan bonus, nanti Bapak kasih link video TikTok Bapak di bawah ini nggih. Video TikTok tidak bisa masuk di YouTube karena Bapak nggak bisa ngaturnya. Nanti kalau masuk di YouTube nanti suaranya tidak kedetek. Nanti bisa diblok nanti. Karena kan masuk YouTube itu agak-agak susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.